kehidupan secara sinodal dalam Gereja Protestan Indonesia Tenggara. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 dan Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11, Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kita beri tanda atas yang kita masing-masing. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang membaharui dan mempersatukan kami dalam kehidupan persekutuan pada petang hari ini dalam ibadah kedua di Jemaat UGP di Getsemani Maesapal, kami berkumpul bersama saudara kami yang sudah berkumpul sesuai dengan pengelompokan dalam ibadah karena COVID-19 yang melanda dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus proteksi kehidupan kami supaya kami tetap sehat walafiat, sehat jasmani, sehat juga rohani kami, supaya kami senantiasa memiliki iman dan imun yang kuat. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong lewat kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami membaca, kami mendengar firman Tuhan, supaya kami juga boleh mengerti, kami boleh mengaplikasikan di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan berfirman-Lah kepada kami, karena kami yang ada ini menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ada dua perikop sebagaimana yang sudah disampaikan. Yani mari kita buka perikop yang pertama dalam kitab Kudus Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya. Yani dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca firman Tuhan, baik kita yang ada hendaklah mendengar dan menyimak firman-Nya yang bunyinya begini. Berita kelepasan itu judul perikop yang ada pada saat ini. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab dia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang bertekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus diserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semarangnya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.
firman-Nya ini pada saat ini. Kita terus membacanya sampai 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Selanjutnya perikop yang kedua dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Injil. Marilah kita mengarahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan ini, yakni dalam kitab Injil Markus pada pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 berkata begini. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Sang Mesias yang
sudah datang dan kini kita berada di minggu Advent yang kita akan bersama-sama persiapkan diri kita menyambut datangnya. Yang pertama, peristiwa Natal Yesus Kristus yang kita akan ingat rayakan pada 25 Desember mendatang. Yang kedua, kita menyambut untuk manusia ini sendiri. Yesus Kristus akan datang kembali. Kapan? Kita semua tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa Surgawi. Tapi Ia mengingatkan kita supaya kita terus berjaga dan berdoa. Ya tentu dalam hal ini kita selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini menyapa kita sekalian. Karena itu saya mau memberitakan kabar baik pada saat ini. Dari bagian bacaan yang pertama, mari kita perhatikan di situ. Dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 di situ, kalau saya perhatikan dengan sama-sama dan kita sama-sama perhatikan bahwa sesungguhnya Tuhan yang sejak lama itu selalu akan diingat untuk boleh mengunjungi umatnya. Iya, memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 3, di situ ada suara, dikatakan suara yang lemah lembut. Ya, mulai dengan bahwa hiburkanlah, kemudian dengan kelemah lembutan yang ada itu, yang pasti wanita itu sangat lemah lembut. Ya. Kita lihat bagaimana di ayat 13 kalau kita perhatikan itu pada pasal 66, dan ini juga diperkuat pada ayat 2 dengan perkataan tenangkanlah hati. Bisa lihat di situ, ya. Tenangkanlah hati. Nah, secara harfiah memang berarti supaya berbicara dari hati. Bagaimana berbicara dari hati? Berbicara dari hati, dari kedalaman hati yang terdalam itu yang dimaksudkan. Nah, ada ungkapan ini yang tentu sangat sering muncul dalam konteks di mana ada penentuan hati atau dalam bagaimana menenangkan hati seseorang, ya kan? Ketika seseorang itu lagi galau, ya pasti di sini semua pernah galau, kan? Ada seseorang yang datang, mungkin kekasih hatinya atau kekasih jiwa, dikasih tenang hati, sehingga terasalah nyaman, tenang, seperti itu. Dan itulah suara dari hati. Nah, karena itu dikatakan umatku Yerusalem akan sering tampil. Nah, jadi dia akan menampilkan diri bagaimana dalam kehidupan ini, karena Tuhan itu sudah menerima umatnya yang tadinya itu berlumur dosa, ya. Akibat dosanya umatnya itu dibuang ke mana? Babilonia, ya, tanah yang itu tempat pembuangan, katakanlah seperti itu. Tapi karena umatnya itu dia menyadari akan kesalahan dan dosanya, karena dia dibuang, maka Tuhan itu memanggil mereka. Karena itulah ada panggilan yang ada di dalamnya, seperti dikatakan ada jalan yang ditujukan itu sepertinya ada pawai besar. Nah, ya bukan pawai ogoh-ogoh seperti di bagian Kelai sana. Tapi kalau kita lihat pawai karnaval, nah itu kalau di Minahasa, di Tomohon biasanya itu ada pawai karnaval. Nah, saya kira sejenis itulah, sehingga semua jalan yang ada begitu rapi ditata, nyentrik,
cantik, tampan seperti orang-orangnya. Jadi bagaimana dalam kehidupan itu memunculkan satu kehidupan yang luar biasa, melakukan satu pawai dalam kehidupan ini ketika Tuhan itu sudah menebus, Tuhan sudah memanggil mereka dengan lemah lembut. Sehingga terkait dengan ini pula berita yang ada ini disampaikan dalam Injil Markus. Kalau kita perhatikan tadi bacaan perikop dari Injil Markus, kita perhatikan di situ Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes Pembaptis ini sebenarnya dia seorang yang populer, ya, orang populer, seperti itu. Sebenarnya kita harus belajar juga dari Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara. Yesus kan belum ada. Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan. Yohanes Pembaptis banyak orang sudah kenal dia, sudah terkenal dia, tapi dia punya kerendahan hati. Ya. Kalau coba waktu itu orang bertanya, ini barangkali Mesias sudah atau sudah ini dia. Kalau Yohanes Pembaptis orang yang arogansinya tinggi, dia sombong, ya. So saya itu, itu orang-orang takut pada dia. Tapi kita melihat di sini ketegasan yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Dia tegas, dia mulai menyampaikan terlebih dahulu berita pertobatan. Mari kita perhatikan di situ ayat 4. Dia bilang bertobatlah dan tentunya berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi baptisan yang dimaksudkan di sini adalah baptisan proselit, baptisan pertobatan namanya. Jadi jangan nanti dipikir Yohanes membaptis, Yesus membaptis banyak kali bikin baptisan. Tidak. Jadi kita memahami di sini bahwa Yohanes Pembaptis dia merintis jalan keselamatan itu supaya orang memberi dirinya untuk bisa membaharui diri, bermetanoia, berepistropo. Mungkin agak sulit kalau saya bilang metanoia, epistropo. Ya. Itu boleh dikatakan dia tentu berubah, ada perubahan, ada metanoia. Ya, kalau dibilang dari kepompong atau dari kupu-kupu seperti itu, ya, supaya dia lebih bagus tampilannya, bukan tampilan luarnya saja, tapi juga dalamnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu cara hidup itu yang harus mestinya diperhatikan. Cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan apa itu? Suka menggosip, suka memfitnah, suka apalagi itu menjelek-jelekkan orang, apalagi ya, persinahan, percabulan dan lain sebagainya, mabuk dan sebagainya itu, itu yang begitu ya harus ditinggalkan. Itu yang dimaksudkan supaya dalam kehidupan ini kita ketika mengikuti Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias itu betul-betul kita berada pada jalannya, tidak hanya sekedar menjadi sebutan Kristen, tapi betul-betul kita menjadi orang yang mengikuti Kristus, yang terus-menerus membaharui kehidupan ini untuk mengikuti firman Tuhan. Karena hidup kita ini singkat loh, ya. Hari ini kita juga berduka cita, ya, karena ada salah satu dari anggota keluarga jemaat kita itu mengalami duka cita. Saya tidak sebut, tapi saya kira sudah mungkin Al-Quran. Jadi itulah kehidupan, ya. Kalau kita perhatikan juga dalam kitab Yesaya kan memang seperti itulah dikatakan. Seluruh umat manusia itu adalah seperti rumput dan semua semarahnya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga jadi layu. Kalau Tuhan cuma hembuskan dengan nafasnya, ya, sesungguhnya itu dikatakan bangsa itu cuma seperti rumput saja, kecil saja.
Sehingga ketika dalam kehidupan ini kita melihat bahwa sesungguhnya firman Allah itulah kekal adanya. Itu yang bisa aktifkan kita jadi nafsu pembimbing supaya kita rajin membaca firman Tuhan dan rajin melakukan, tidak hanya sekedar baca, tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi kita melakukan. Seperti nafsu pembimbing kita katakan, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Alam semesta ini akan lenyap, ya. Yang syukur belum lenyap kan? Masih ingat 28 September yang lalu itu sudah berapa tahun kita mengalami pengalaman yang terjadi pada 28 September yang lalu itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih menyayangi kita. Tapi ya sudah nyaris 1 tahun ini kita juga ditimpa oleh secara global pandemi COVID-19. Makanya kita dengan ibadah yang diatur oleh kita sebagai majelis jemaat yang ada mengatur demikian rupa, kita ikuti protokol kesehatan yang ada. Kita harapkan bisa terisi juga di balkon, sudah diatur sekian jaraknya dari tempat satu yang duduk ke tempat yang lain. Tapi karena masih mungkin ada yang rasa takut, ataukah mungkin karena MALAS itu, kita orang tidak tahu, tapi jangan menghakimi toh. Kita orang yang ada ini harus tetap rajin, ya, karena persekutuan dengan Tuhan itu jerih payahmu tidak akan sia-sia, seperti itu. Amin. Ya, karena itulah kami sebagai majelis jemaat yang ada, semua komponen dalam pelayanan yang ada berupaya terus, ya, supaya dalam kehidupan ini gereja itu jangan sampai libur. Ya, walaupun lalu sempat tutup bukan libur, tapi kita live streaming, ya, kita lakukan itu. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini ketika Yesus Kristus itu adalah pemimpin tertinggi, kita juga di dunia punya pemimpin. Ingat tanggal 9 Desember kita juga diharapkan untuk bisa menggunakan suara kita. Suaramu adalah menjadi penentu masa depan kotamu ini. Kita bersama-sama menentukan itu, ya. Begitu juga di provinsi ini, begitu juga di kabupaten yang ada. Gunakan hak kita dengan sebaik-baiknya, jangan golput. Kita masih berada di arena perjalanan kehidupan di dunia ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Ingat, itu Roma 12 ayat 1 dan 2, khususnya ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengetahui mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Makanya kita sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, ikuti aturan-aturan yang ada di negara kita. Jangan coba-coba melanggar aturan yang ada. Pemerintah akan mengajak kita supaya memutus mata rantai COVID-19. Ya, kita gunakan protokol kesehatan, kita ikuti protokol kesehatan secara ketat, sehingga dalam kehidupan ini kita tetap sehat dengan iman dan imun yang kuat, dengan hikmat yang dari Tuhan, dan juga kita iman tetap teguh. Mari kita bersama-sama bersatu hati untuk terus mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali pada waktu yang tak diduga, tak dinyata, tapi Dia pasti datang. Dia mau supaya kita siap sedia. Siap sedia kita juga merayakan Natal Yesus Kristus pada 25 Desember mendatang.
bukan karena cuma persiapan materi. Ya kalau ada lebih bagus juga kan, baju baru, sepatu baru, ya, yang serba baru. Tapi jangan fokus di situ, jangan paksakan di situ. Tapi yang harus kita upayakan itu metanoia, epistrophe tadi, pembaharuan diri. Katakanlah seperti itu. Kalau bilang metanoia, epistrophe nanti bilang pendeta bilang apa itu? Saya tidak mengerti. Nah itu pembaharuan diri kita, mulai dari akal kita, budi kita. Itu yang nama budi. Kalau nama budi itu dia harus memang betul-betul menunjukkan bagaimana pembaharuan dalam dirinya. Ya, seperti itu. Nah oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan, minggu Advent yang kedua ini saya berharap kita sudah betul-betul mempersiapkan diri kita. Ya, kita juga sudah melaksanakan pekan keluarga kan? Nah kalau ada yang belum, ikuti itu dengan kegiatan yang ada. Karena kita terus membenahi diri kita dan juga membekali diri kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saya yakin Roh Kudus pasti akan menolong kita supaya kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita senantiasa boleh terberkati olehnya. Amin. Terpujilah Kristus.